Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Wanda Hanifah dari Prodi Ilmu Komunikasi UNJ Angkatan 2018 dengan nomor hadir 38. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai proposal skripsi yang berjudul Pengaruh Terpaan Berita di Media Sosial mengenai satwa laut yang mati akibat sampah plastik terhadap sikap millennials dalam mengurangi penggunaan plastik di Beji Depok. Baik, langsung saja kita bahas bab 1 pendahuluan 1.1 latar belakang. Jadi, menurut seorang peneliti dari Universitas Georgia, Jana Jamrek pada tahun 2015 mengungkapkan bahwa Indonesia berada di urutan kedua sebagai negara penyumbang sampah plastik terbesar di dunia setelah Cina. Data menunjukkan bahwa sampah yang dihasilkan Indonesia mencapai 49,1 sampai 6,4 juta ton setiap tahunnya. Lalu sebanyak 3,2 juta ton merupakan sampah plastik yang dibuang ke laut. Sampah plastik yang masuk ke laut akan sangat berbahaya karena bisa termakan tanpa sengaja oleh satwa laut. Nah, sampah plastik akan bertahan dalam ekosistem laut dan dampak sampah plastik yang berlebihan semakin di depan mata ketika masyarakat Indonesia digemparkan oleh pemberitaan tentang paus jenis prem wale yang mati dan terdampar di perairan Wakatobi, Sulawesi Tenggara pada November 2018. Dalam perut paus sepanjang 9,6 meter ditemukan 5,9 kg sampah. Persoalan sampah plastik ini memang sering kita lihat di berbagai media sosial di Indonesia. Media sosial saat ini memang menjadi salah satu alat penyebar luasan informasi secara cepat dan global. Generasi milenial mendominasi jajaran pengguna internet di Indonesia. Dengan demikian, dapat dikatakan generasi milenial mendapatkan terpaan berita di media sosial lebih banyak dibandingkan generasi lainnya. Namun, faktanya masih banyak yang berbelanja menggunakan kantong plastik sekali pakai. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, penulis melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Terpaan Berita di Media Sosial mengenai satwa laut yang mati akibat sampah plastik terhadap sikap millennials dalam mengurangi penggunaan plastik di kota Beji Depok. Baik, selanjutnya kita membahas 1.2 rumusan masalah. Terdapat 3 rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama, bagaimana terpaan berita di media sosial mengenai satwa laut yang mati akibat sampah plastik. Yang kedua, bagaimana sikap millennials dalam mengurangi penggunaan plastik di Beji Depok. Dan yang ketiga, apakah terdapat pengaruh terpaan berita di media sosial mengenai satwa laut yang mati akibat sampah plastik terhadap sikap millennials dalam mengurangi penggunaan plastik di Beji Depok. Selanjutnya, 1.3 tujuan penelitian. Terdapat 3 tujuan penelitian dalam penelitian ini. Yang pertama, untuk mengetahui terpaan berita di media sosial mengenai satwa laut yang mati akibat sampah plastik. Kedua, untuk mengetahui sikap millennials dalam mengurangi penggunaan plastik di Beji Depok. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh terpaan berita di media sosial mengenai satwa laut yang mati akibat sampah plastik terhadap sikap millennials dalam mengurangi penggunaan plastik di Beji Depok. Baik, selanjutnya 1.4 manfaat penelitian. Untuk manfaat penelitian akademis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan acuan dalam mengembangkan penelitian di bidang ilmu komunikasi, serta diharapkan mampu memahami tentang pengaruh terpaan berita di media sosial terhadap sikap millennials. Dan selanjutnya, untuk manfaat penelitian praktis, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi para praktisi dalam penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengaruh terpaan berita di media sosial terhadap sikap millennials. Selanjutnya, kita masuk pada bab 2, yaitu landasan teori. 2.1 Kajian literatur. Terdapat 10 penelitian sebelumnya yang mempunyai variabel yang sama, yaitu variabel X terpaan media dan variabel Y yaitu sikap. Nah, untuk jurnal pertama yaitu berjudul Pengaruh Terpaan Kampanye Negatif di Media Sosial terhadap Sikap Memilih Pemilih Pemula dalam Perspektif Elaboration Likelihood Model Studi pada Pilkada DKI Jakarta putaran kedua tahun 2017. Nah, penelitian ini mempunyai rumusan masalah yaitu bagaimana pengaruh yang diakibatkan oleh tayangan kampanye negatif yang dibagikan di dinding-dinding media sosial terhadap minat pemilih-pemilih pemula dalam Pilkada DKI Jakarta putaran kedua dalam pendekatan Elaboration Likelihood Model.
Nah, penelitian ini juga mempunyai tujuan untuk menjelaskan seperti apa pengaruh yang diakibatkan oleh tayangan kampanye negatif yang dibagikan di dinding-dinding media sosial terhadap minat pemilih-pemilih pemula dalam Pilkada DKI Jakarta putaran kedua dalam pendekatan elaboration likelihood model. Nah, penelitian ini menggunakan teori media sosial dan juga kampanye politik. Dan penelitian ini juga menggunakan teknik sampling probability. Jurnal yang kedua berjudul Pengaruh Terpaan Informasi Kesehatan di Televisi Terhadap Sikap Hidup Sehat Keluarga. Penelitian ini mempunyai rumusan masalah, yaitu bagaimana pengaruh intensitas penayangan informasi kesehatan terhadap sikap ibu-ibu rumah tangga mengenai hidup sehat dalam keluarga, dan bagaimana pengaruh isi pesan dalam penayangan informasi kesehatan terhadap sikap ibu-ibu rumah tangga mengenai hidup sehat dalam keluarga. Dan penelitian ini juga mempunyai tujuan, yaitu untuk menemukan pengaruh intensitas penayangan informasi kesehatan terhadap sikap ibu-ibu rumah tangga mengenai hidup sehat dalam keluarga, dan juga untuk menemukan pengaruh isi peran dalam penayangan informasi kesehatan terhadap sikap ibu-ibu rumah tangga mengenai hidup sehat dalam keluarga. Dan penelitian ini menggunakan teori psikologi kognitif dan teori pengelolaan informasi. Dan penelitian ini juga menggunakan teknik multi-stage culture sampling. Jurnal yang ketiga berjudul Pengaruh Terpaan Pemberitaan UU ITE terhadap Sikap Kritis Pengguna Media Sosial di Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini mempunyai rumusan masalah, yaitu bagaimana pengaruh pemberitaan revisi UU ITE terhadap sikap kritis pengguna media sosial di Kota Tangerang Selatan. Dan penelitian ini mempunyai tujuan, yaitu untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh pemberitaan revisi UU ITE terhadap sikap kritis pengguna media sosial di Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan teori SOR dan teori penilaian sosial, dan penelitian ini menggunakan teknik kuota sampling. Selanjutnya, jurnal yang keempat berjudul Pengaruh Terpaan Media Terhadap Sikap Masyarakat Surabaya pada Program Religi Kata Ustadz Solmed di SCTV. Nah, penelitian ini mempunyai rumusan masalah, yaitu bagaimana pengaruh terpaan media terhadap sikap masyarakat Surabaya pada program religi Kata Ustadz Solmed di SCTV. Dan penelitian ini juga mempunyai tujuan penelitian, yaitu untuk melihat pengaruh terpaan media terhadap sikap masyarakat Surabaya pada program religi Kata Ustadz Solmed di SCTV. Nah, penelitian ini menggunakan teori SOR dan teori media, dan penelitian ini juga menggunakan teknik purposive sampling. Selanjutnya, jurnal yang kelima yaitu berjudul Pengaruh Terpaan Informasi Riset melalui website www.ppetlipi.go.id terhadap sikap mahasiswa mengenai penelitian. Penelitian ini juga mempunyai rumusan masalah, yaitu bagaimana pengaruh terpaan informasi riset di Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi LIPI melalui website www.ppetlipi.go.id terhadap sikap mahasiswa mengenai penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur pengaruh terpaan informasi riset di Pusat Penelitian Elektronika dan Telekomunikasi LIPI melalui website www.ppetlipi.go.id terhadap sikap mahasiswa mengenai penelitian. Nah, penelitian ini juga menggunakan teori psikologi kognitif dan menggunakan teknik simple random sampling. Selanjutnya, jurnal yang keenam yaitu berjudul Pengaruh Berita Tentang Cadar di Media dan Interaksi Peer Group Terhadap Sikap Kepada Wanita Bercadar. Dan penelitian ini mempunyai rumusan masalah, yaitu bagaimana pengaruh terpaan pemberitaan tentang cadar dan interaksi sosial peer group terhadap sikap masyarakat kepada wanita bercadar. Dan tujuan penelitian dari ini adalah untuk mengetahui pengaruh terpaan pemberitaan tentang cadar dan interaksi sosial peer group terhadap sikap masyarakat kepada wanita bercadar. Penelitian ini menggunakan teori penjelasan sosial dan menggunakan teknik probability sampling. Selanjutnya, jurnal yang ketujuh yaitu berjudul Pengaruh Terpaan Tayangan Buatku Tersenyum di Trans 7 terhadap Sikap Empati Ibu Rumah Tangga RT 14 Kelurahan Baka, Kota Samarinda. Penelitian ini mempunyai rumusan masalah, yaitu bagaimana pengaruh tayangan Buatku Tersenyum di Trans 7 terhadap sikap empati ibu rumah tangga di RT 14 Kelurahan Baka, Kota Samarinda. Penelitian ini mempunyai tujuan, yaitu untuk mengetahui pengaruh tayangan Buatku Tersenyum di Trans 7 terhadap sikap empati ibu rumah tangga di RT 14 Kelurahan Baka, Kota Samarinda. Penelitian ini menggunakan teori kultivasi dan teori pembelajaran sosial dan menggunakan teknik probability sampling.
Selanjutnya, jurnal yang ke-8 mempunyai judul yaitu Pengaruh Terpaan Media Sosial Twitter @Kemenkes.RI terhadap sikap penggunaan masker selama pandemi COVID-19. Penelitian ini mempunyai rumusan masalah yaitu bagaimana pengaruh terpaan media unggahan tweet @Kemenkes.RI tentang update kasus positif COVID-19 menggunakan konten media ajakan untuk menggunakan masker. Dan penelitian ini mempunyai tujuan yaitu untuk menguji pengaruh terpaan media unggahan tweet @Kemenkes.RI tentang update kasus positif COVID-19 menggunakan konten media ajakan untuk menggunakan masker. Penelitian ini menggunakan teori terpaan media dan teori sikap dan menggunakan teknik non-probability sampling. Baik, selanjutnya jurnal yang ke-9 yaitu berjudul Pengaruh Terpaan Pemberitaan Media Online tentang Sandiaga Uno terhadap Sikap Masyarakat, Survei terhadap Masyarakat Kelurahan Tanah Baru, Depok. Bagaimana pengaruh terpaan pemberitaan Sandiaga Uno terhadap sikap masyarakat ialah rumusan masalah dari penelitian ini. Dan penelitian ini juga mempunyai tujuan masalah yaitu untuk mengukur pengaruh terpaan pemberitaan Sandiaga Uno terhadap sikap masyarakat. Penelitian ini menggunakan teori terpaan media dan juga teori sikap. Dan penelitian ini menggunakan teknik probability sampling. Jurnal yang terakhir yaitu yang ke-10 berjudul Pengaruh Terpaan Berita Perkosaan di tribunnews.com terhadap sikap waspada mahasiswi. Penelitian ini mempunyai rumusan masalah yaitu bagaimana pengaruh pemberitaan pemerkosaan mahasiswi UGM di tribunnews.com terhadap sikap kewaspadaan mahasiswi dalam berinteraksi dan bagaimana pengaruhnya dipaksakan. Dan penelitian ini juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui apakah ada pengaruh pemberitaan pemerkosaan mahasiswi UGM di tribunnews.com terhadap sikap kewaspadaan mahasiswi dalam berinteraksi dan bagaimana pengaruhnya dipaksakan. Penelitian ini menggunakan teori terpaan media dan teori sikap dan menggunakan teknik probability sampling. Baik, selanjutnya kita masuk pada 2.2 konsep. 2.2.1 komunikasi massa. Nah, komunikasi massa yang menggunakan multimedia dapat dikatakan sebagai media baru. Selanjutnya, 2.2.2 terpaan media. Terpaan media merupakan intensitas keadaan halayak di mana terkena pesan-pesan yang disebarkan oleh suatu media. Terpaan akan mempengaruhi perubahan sikap seseorang. Selanjutnya, 2.2.3 teori SOR. Dalam teori stimulus organism responses, efek atau respon yang ditimbulkan adalah reaksi khusus terhadap stimulus khusus sehingga seseorang dapat mengharapkan dan memperkirakan kesesuaian antara pesan dari reaksi komunikan. Selanjutnya, 2.2.4 sikap. Sikap sebagai derajat afek positif atau afek negatif terhadap suatu objek psikologis. Struktur sikap dibedakan atas 3 komponen yang paling menunjang yaitu komponen kognitif, komponen efektif, dan komponen konatif. Baik, selanjutnya kita masuk 2.3 variabel. 2.3.1 variabel X. Variabel X ini adalah variabel bebas. Dalam penelitian ini adalah terpaan berita di media sosial. Adapun variabel bebas dari penelitian ini diukur menggunakan dimensi-dimensi yang terdapat pada teori SOR, yaitu 1. Stimulus. Stimulus ini adalah pesan berupa lisan, tulisan atau simbol-simbol tertentu yang diberikan komunikator kepada komunikan. Indikator dari stimulus ialah pesan diterima dan pesan ditolak. Selanjutnya yang kedua, organisme. Merupakan pihak yang menerima informasi baik berupa pesan lisan, tulisan, atau simbol-simbol tertentu dari komunikator. Indikator dari organisme adalah karakteristik pengetahuan yang dimilikinya, ruang lingkup pengalaman komunikasi, dan perbedaan karakteristik individual dari komunikan. Dan yang ketiga, responses. Merupakan dampak atau akibat dari komunikasi yang terjadi setelah komunikan bereaksi terhadap stimulus yang diberikan. Indikator dari respons adalah perubahan sikap. Selanjutnya, 2.3.2 variabel Y. Variabel Y ini adalah variabel terikat. Nah, dalam penelitian ini adalah sikap. Adapun variabel sikap dari penelitian ini diukur menggunakan dimensi-dimensi yang terdapat pada teori sikap, yaitu pertama kognitif. Dapat disamakan dengan pandangan opini, terutama apabila menyangkut masalah yang kontroversial. Indikator dari kognitif ialah keyakinan, ide, dan konsep. Selanjutnya, yang kedua afektif, yaitu berkaitan dengan perasaan individu terhadap objek sikap dan menyangkut masalah emosi. Nah, indikator dari afektif ini adalah emosional.
Dan yang ketiga yaitu konatif, berkaitan dengan perilaku yang berisi tendensi atau kecenderungan untuk bertindak atau untuk bereaksi terhadap sesuatu dengan cara-cara tertentu. Nah, indikator dari konatif adalah bertindak. Baik, selanjutnya kita masuk 2.4 model penelitian. Di sini terdapat terpaan berita di media yaitu variabel X yang mempengaruhi sikap yaitu variabel Y. Selanjutnya kita masuk 2.5 yaitu hipotesis teori. Terdapat pengaruh terpaan berita di media sosial mengenai satwa laut yang mati akibat sampah plastik terhadap sikap millennials dalam mengurangi penggunaan plastik di BJ Depok. Dan yang terakhir, daftar pustaka. Di sini saya mengambil dari berbagai sumber, mulai dari jurnal, buku, dan lainnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.